Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 785. Suara Cui Jingyan masih bergema, dan kedua sinar cahaya itu sudah menyusul. Suara mendesing, sinar cahaya mengalir, dan kehampaan bergetar, berubah menjadi dua sosok, pria dan wanita. Pria berjubah Konfusianisme dan ikat pinggang lebar, kumis Willow berkibar. Ini adalah 3 pengorbanan Yuan Lining yang memiliki tingkat kultivasi awal alam Xuanzao, dan pengorbanan kelima Eleve Changqing yang telah menyelesaikan tingkat kultivasi alam Linglun. Begitu keduanya tiba, paksaan kaisar terhadap Yuan Lining menyebar. Area seluas 3.000 kaki dalam radius tertutup. Ini seperti jaring besar yang tak terlihat, di mana orang tidak bisa melarikan diri, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Suyi dan lelaki tua buta itu berhenti bersama. Orang buta tua itu kaku, tetapi relatif tenang. Karena ketika dia berangkat untuk meninggalkan Gunung Suci Naihe, dia berharap Yuan Lining akan menyusul, dan Suyi berjalan sepanjang jalan, tidak terburu-buru atau lambat, dia jelas mengejar peluang Yuan Lining untuk muncul. 3 imam pengorbanan, kamu datang begitu cepat. Cui Jingyan menghela nafas. Suyi mengatakan kemarin bahwa jika dia ingin mengajariku melakukan sesuatu, aku tidak bisa membuatnya menunggu terlalu lama. Ekspresi Yuan Lining acuh tak acuh, dia mengenakan jubah abu-abu, wajahnya menghadap ke langit, dan dia tanpa hiasan. Dia memiliki aura kerajaan, yang membuat orang semakin takut akan penistaan U200B, U200 Bagama. Arti kata-katanya ironis dan dingin. Su Yiyun berkata dengan tenang, jika kamu benar-benar rendah hati dan bersemangat untuk belajar, kamu pasti akan membuatku mengagumi dan memuji anak itu karena mengajar. Sayangnya, kamu tidak datang untuk belajar, tapi, kamu perlu membersihkannya. Pria tua buta itu tertawa. Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dahinya, wajahnya penuh ketidakberdayaan, saatnya menunggu, bisakah pria ini menahan diri? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Suyi, wajah cantik Yuan Lining tertutup awan gelap. Kemarahan dan kebencian yang menumpuk di hatinya seperti gunung berapi yang mengamuk, dan beberapa tidak dapat mengendalikan letusannya, tanda. Lu Changqing tetap diam, memperhatikan hidung dan jantungnya. Dia dipaksa untuk datang, dan dia penuh keraguan, jangan sampai konflik di depannya akan menjadi lubang besar, dan dia bersedia untuk bergabung. Tetapi pada saat ini, Yuan Lining tiba-tiba berkata, 5 pengorbanan, orang ini adalah Suyi, seorang lelaki kecil dari benua Changqing. Lu Changqing mendengus dan mengangguk. Dia penuh kewaspadaan dan tidak mau menjawab sama sekali. Saya melihat Yuan Lining berkata pada dirinya sendiri, saya mendengar dari 9 pendeta pengorbanan bahwa putra ini berkultivasi di alam spiritual, dan dia dihormati di dunia di jalan spiritual benua Changqing, tak terkalahkan di dunia. Apakah Anda ingin bersaing dengannya? Ini adalah lawan yang langka. Jika kamu menang, aku tidak perlu menggertak karakter fase roh sendiri. Proposalnya mengejutkan lelaki tua buta itu dan Cui Jingyan. Ekspresi Lu Changqing berubah sebentar, dia ingin bertanya, bisakah aku menolak? Tapi itu sedikit mengecewakan. Lagi pula, dia adalah korban kelima dari Balai Mengpo. Bagaimana Anda dapat menghindari pertengkaran ketika berhadapan dengan seorang pemuda di alam roh? Setelah beberapa saat, Lu Changqing menghela nafas dan berkata, Suyi, kamu pasti sudah mengetahui niat kami, menurutku, kamu masih. Sebelum selesai berbicara, Suyi menyela, minggir. Sedikit kata, awannya ringan dan anginnya ringan. Itu bisa jatuh ke telinga Lu Changqing, tapi penuh dengan hinaan dan injak-injak. Apa artinya ini? Jelas bahwa dia sama sekali tidak memandang Lu Changqing. Dan ini, pada saat itu, Cui Jingyan juga mengingatkan, 5 pengorbanan, tidak apa-apa jika saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika Anda benar-benar melakukannya, Anda mungkin akan dikalahkan, apalagi dicampur ke dalam masalah ini. Benar-benar tidak ada gunanya bagimu. Lu Changqing, pipinya memerah, dan janggutnya sangat marah, dan berkata, sebagai keturunan kuil Mengpo, saya telah berlatih sejauh ini, mengapa saya takut akan pertempuran? Cui Jingyan diam-diam berteriak. Melihat Lu Changqing telah melangkah keluar, matanya bersinar seperti listrik, dan dia berkata kepada Suyi, 5 pengorbanan untuk Lu Changqing di Aula Mengpo, tolong beri pencerahan kepada rekan Taois Su. Suara itu mengguncang langit. Tidak jauh dari sana, lelaki tua buta itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suyi mengangkat matanya untuk melihat Lu Changqing, dan berkata, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi berjuang demi wajahnya sendiri, betapa bodohnya, watak seperti itu, tidak heran aku belum bisa menyentuhnya. Dao sejauh ini, ambang batas kaisar. Mata Lu Changqing melebar dan pipinya membiru karena marah. Jika apa yang dikatakan Suyi sebelumnya hanya penuh dengan penghinaan, maka kata-kata ini saat ini hanya menginjak-injak harga dirinya.
Dentang. Lu Changqing tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya, dia melemparkan pedang yang menyilaukan, dan menebas ke arah Su Yi di udara. Pedang itu tajam, dan nyala api membubung ke langit. Dan kekuatan pedang ini membuat kehampaan di dekatnya terganggu. Kekuatan semacam itu membuat lelaki tua buta itu terkejut. Saya harus mengatakan bahwa pencapaian Lu Changqing di alam roda roh tidak lebih lemah dari kultivator teratas dari alam roda roh, yang berada di antara 5 besar di alam Mingkong. Tidur. Ledakan. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Lu Changqing seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia menembak balik dengan keras, jatuh ke tanah sejauh ratusan kaki, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Ketika dia melihatnya lagi, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, dan ada darah di bibirnya yang tidak bisa berhenti mengalir. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menekan kultivator dunia roda spiritual Dzogchen. Penonton terdiam. Orang tua buta itu diam-diam ketakutan, dan tentu saja, setelah pergi ke gua ilahi Wang Chuan tadi malam, Taoisme Guru Su menjadi semakin kuat. Bibir Cui Jingyan bergerak dan mata bintangnya melebar, dia juga terkejut. Dia telah menyaksikan berbagai pertempuran Su Yi di benua Changqing, dan dia secara alami tahu betapa menakutkannya keberadaan pemuda ini di depannya. Namun, dia masih tidak menyangka Lu Changqing akan begitu tak tertahankan. Perlu dicatat bahwa Lu Changqing adalah imam kurban peringkat kelima di Balai Mengpo, dan tuannya adalah sesepuh ketiga dari Mahkamah Agung, Lu Changming, yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling menjanjikan dalam 1000 tahun terakhir untuk membuktikan wilayah kaisar. Berdiri di jalur spiritual dunia bawah hari ini, itu juga merupakan peran tingkat atas. Namun, saat ini, dia tak tertahankan seperti lalat, frustrasi dengan lengan baju Su Yi, sebuah pernyataan yang meremehkan. Bagaimana ini bisa membuat Cui Jingyan tidak terkejut? Tidak heran anak ini berani menjadi begitu sombong dan sombong, Taoismenya pada tingkat spiritual memang kuat sampai mengejutkan dunia, tetapi ketika saya berada di alam roda roh, saya takut bahwa saya akan lebih rendah beberapa. Mata Yuan Lining berkedip, dan ada gelombang di hatinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa prestasi mempesona yang dia ciptakan di lantai 3 gua dewa yang terlupakan di tempat percobaan tidak hanya sedikit lebih rendah dari Su Yi. Sangat jauh, ketika Lu Changqing bangkit dari tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Yang lebih tragis adalah orang-orang yang hadir telah mengabaikannya. Diabaikan seringkali merupakan penghinaan terbesar. Sekarang giliranmu. Su Yi memandang Yuan Lining. Ketika dia berbicara, dia merentangkan pinggangnya dan memberitahu lelaki tua buta itu dan Cui Jingyan, kalian juga mundur. Cui Jingyan hendak mengatakan sesuatu ketika lelaki tua buta itu menyeret lengannya dan pergi. Nona Jingyan, tolong berhenti mengganggu Yaxing Tuan Su. Cui Jingyan, maaf. Jika saya tidak memikirkan Tuan Su Anda, bagaimana saya bisa mencampur adukannya sampai sekarang? Berbaik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Dan orang buta ini, sangat buta. Gadis itu sangat marah, berdiri di kejauhan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Anda Su Yi dipukuli sampai habis dan memohon belas kasihan, saya melihat apakah Anda masih memiliki Yaxing. Ekspresi Yuan Lining menjadi tenang, matanya setenang salju. Dia bisa melihat bahwa Su Yi tidak takut. Kekalahan Lu Changqing juga menyadarkannya bahwa Su Yi, seorang pemuda yang sangat kuat, tidak dapat lagi dinilai dari standar spiritualitas. Dengarkan baik-baik, aku tidak akan memegang tanganku kecuali kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan benih biru. Yuan Lining berbicara dengan dingin. Ledakan, langit bergetar dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Itu juga membuat lelaki tua buta dan Cui Jingyan yang menonton dari kejauhan merasa kedinginan dan ngeri. Itu Lu Changqing, yang mau tidak mau mengangkat matanya dan melihat ke sini. Jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Di bawah kaisar, mereka seperti semut. Di tahun-tahun sejak zaman kuno, ada banyak biksu spiritual yang berani menghadapi kaisar, tetapi hampir semuanya dihancurkan sampai mati seperti semut. Dan sekarang, Su Yi mengancam akan mengajari Yuan Lining melakukan sesuatu. Duel akan datang. Lebih baik tidak menyimpannya, kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk mengajarimu melakukan sesuatu. Su Yi mengangkat tangannya sambil berbicara. Dentang, pedang Suandu jatuh ke tangannya sambil mendesah. Dalam sekejap, kekuatan Su Yi naik ke kondisi puncaknya, dan untaian cahaya dan hujan tetap ada di sekelilingnya, terlepas seperti makhluk abadi. Di kedalaman matanya yang dalam, semangat juang seperti api diam-diam muncul. Tadi malam, di situs uji coba keempat Gua Suci Wang Chuan, dia kehilangan 9 roh pertempuran di tahap awal alam Xuanzhao, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya roh pertempuran, bukan kaisar sejati. Dan sekarang, dengan munculnya Yuan Lining, Su Yi akhirnya memiliki kesempatan untuk memverifikasi seberapa besar peluangnya untuk menang melawan kaisar yang sebenarnya dengan kultivasinya saat ini. Pergi, Yuan Lining tidak ragu-ragu, tangan rampingnya yang seperti giok putih berada dalam kehampaan. Ledakan, kekosongan di dekatnya tiba-tiba membeku,
dan pegunungan serta sungai tertutup lapisan es yang tebal. Bilah cahaya 3 kaki masih setengah jalan, dan rambut, jubah, dan kulit Su Yi ditutupi dengan lapisan es seputih salju, dengan api hitam dan dingin, menyebar di dalamnya. Dalam sekejap, Su Yi benar-benar membeku, seperti patung es dan salju. Adegan luar biasa ini membuat semua orang ngeri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 786. Yuan Lining mempraktikkan salah satu warisan tertinggi Balai Mengpo, Sutra Tianhan Mingyan, dan mengendalikan kekuatan Frost Mingyan kelas 1 di dunia bawah. Roh, gunung dan sungai yang membeku. Menjadi ratu dalam khotbahnya, yang dikenal sebagai Ice Flame Emperor. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu terkejut. Ini adalah kekuatan kaisar. Melihat bilah cahaya itu akan menebas. Ledakan. Tubuh Su Yi tertutup lapisan es tebal yang tiba-tiba meledak. Klik. Bilah lampu 3 kaki, yang pecah menjadi 2 bagian. Energi pedang yang tak tertandingi yang diciptakan pedang Su Yi seperti naga yang marah menjungkir balikkan laut. Ini seperti tarian pedang gunung dan sungai, memecahkan es dan salju. Adegan itu mengejutkan Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu. Lu Changqing tercengang, pukulan kaisar dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia roda roh. Tapi sekarang, itu diselesaikan dengan pedang Su Yi. Yuan Lining tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Pukulan ini, dia tidak menahan tangannya, dia menggunakan kekuatan sebenarnya dari kaisar, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para biksu spiritual dunia. Namun, Su Yi tetap tenang. Tidak ada penghindaran, tidak ada cedera, di bawah pedang, hidup dalam keputusasaan. Ini tidak bisa dipercaya. Wow, gelombang. Kabut seputih salju memenuhi langit dan bumi. Su Yi, yang sudah melangkah ke udara, mengayunkan pedangnya ke arah Yuan Lining. Set, pencapaian kendo yang mengerikan. Murid Yuan Lining berkontraksi, wajahnya yang cantik berubah sedikit, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Karena kekuatan kendo semacam ini, tidak seperti alam fase roh yang dapat ditampilkan, sehingga kulitnya terasa sakit. Kota, Yuan Lining menyatukan kedua tangannya. Dalam kehampaan, bunga teratai api es dengan jarak 10 meter tiba-tiba muncul. Lupakan sungai menyeberangi jiwa. Salah satu dari 9 warisan Aula Mengpo, setelah ditampilkan, itu mengejutkan jiwa dan menindas pikiran, tetapi penuh dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi. Namun, ledakan, kekosongan itu bergejolak dan kabut mengamuk. Old Blind dan Cui Jingyan tercengang di sana, dan keterkejutan di hati mereka tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Su Yi di masa lalu, dia hanya tak terkalahkan di jalan spiritual. Tapi sekarang berbeda. Menghadapi pedang Qi yang dia potong, Yuan Lining dan kaisar lain yang menggunakan metode rahasia tidak dapat menghentikannya. Ini mengejutkan. Ledakan. Pada saat ini, warna kental muncul di antara alis Yuan Lining, dan dia mengulurkan tangan dan menamparkan langit, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan energi pedang ini, dan itu runtuh 3 kaki di depannya. Tapi tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas, Su Yi datang lagi. Set. Desir. Desir. Setiap pedang menunjukkan semua tindakan Su Yi. Seluruh orang penuh dengan semangat juang dan semangat juang. Ledakan, ledakan. Di bawah pembantaian seperti itu, Yuan Lining berani menahan diri, dan melakukan tembakan penuh. Di sekitar sosoknya yang ramping, api es yang mengerikan muncul, dan segala macam trik sulap misterius dan tak terduga muncul di ujung jarinya. Perang pecah. Ini adalah pertikaian perbedaan besar dalam kekuatan, dan ranah keduanya terlalu berbeda. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda ditakdirkan untuk berpikir bahwa pertempuran ini bukanlah ketegangan, dan itu harus diakhiri dengan kemenangan Yuan Lining. Namun, hal yang luar biasa adalah, sejak awal pertempuran ini, Yuan Lining telah ditekan. Sebaliknya, mereka berjuang dan ditekan. Ini, mata Lu Changqing membelalak dan kepalanya bingung. Di bawah kaisar, mereka seperti semut. Bertahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang mampu melintasi langit ini dan menantang kaisar. Lu Changqing masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang kultivator roda roh yang sangat jahat di istana Huangquan, bernama Sun Zimo. Orang ini dikejar dan dibunuh oleh kaisar misterius dari kekuatan musuh dalam perang, dan akhirnya berhasil melarikan diri. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Namun, saat ini, seorang pemuda dari benua Changqing tidak hanya mampu berduel dengan kaisar, tetapi dia masih dalam duel, menekan kaisar. Ini mengerikan. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara alam fase roh dan alam Xuanzao bukan hanya 2 alam besar, tetapi juga celah besar antara kedua jalur tersebut. Mampu melawan kaisar sudah luar biasa. Jika menyebar, pasti akan mengejutkan dunia, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tapi sekarang, Su Yi tidak bertarung, tapi menekan kaisar. Ini benar-benar menumbangkan kognisi Lu Changqing, dan dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu terjadi di dunia. Sampai-sampai karakter seperti Lu Changqing yang telah melihat angin kencang dan ombak di dunia tidak dapat menahan diri untuk terpana, mereka benar-benar terpana di sana.
Bukan hanya dia, tetapi Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu juga tinggal di sana, seperti keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya, itu ditampilkan dengan jelas di depan kami. Sebentar, Yuan Lining mengeluarkan pesawat ulang-alik seputih salju. Itu adalah harta hidupnya, yang disebut Tousan Magical Spirit Shuttle, pilih 30.000 kati kristal es Wang Chuan, campur lebih dari 300 jenis bahan langka, minta tuannya untuk menghormati tetua kedua Feng Qi yang secara pribadi disempurnakan, dan kekuatannya jauh melampaui pengertian umum Taoisme. Hal yang paling langka adalah selain efek magis menahan jiwa, dan menahan roh, harta ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh dunia. Pada saat ini, dengan pengorbanan Yuan Lining atas harta ini, itu memang menarik kembali beberapa situasi dan tidak lagi sepenuhnya ditekan seperti sebelumnya. Namun sesaat kemudian, beberapa keuntungan yang baru saja diperoleh kembali menghilang di bawah pembunuhan Sui. Itu juga menempatkan Yuan Lining kembali dalam situasi di mana dia diregangkan dan dikerdilkan. Sui terlalu kuat, pedangnya seperti angin topan, pedang secepat pedang, dan pedang lebih kuat dari pedang, kekuatan tempur yang menakutkan semacam itu tidak lagi dapat digunakan di tingkat spiritual, standar untuk diukur. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Yuan Lining terbalik, wajahnya yang cantik berubah, dan dia merasa bahwa kesadarannya tentang kultivasi Dao menderita dampak yang serius. Sebagai seorang kaisar, pengetahuan dan pengalamannya secara alami jauh di luar kebiasaan. Tersebar, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Dentang. Tiba-tiba, tabrakan yang menggelegar terdengar. Saya melihat bahwa Tousan Phantom Spirit Shuttle diterbangkan oleh pedang Suyi, dan kekuatan pedang itu tetap tak berkurang, menekan Yuan Lining dengan keras. Kaisar api es di mata dunia terhuyung-huyung dan hampir terkejut jatuh dari kehampaan. Tidak baik, kulit Yuan Lining sangat berubah, dan ketika dia menyadari bahwa dia sedang dalam suasana hati yang bergejolak, dia ditangkap oleh Suyi dan dapat memanfaatkannya. Berteriak, Yuan Lining bertarung melawannya hampir secara naluriah. Pada akhirnya, meskipun pukulan yang mengerikan ini diblokir, jubah di tubuhnya robek dengan retakan, dan kulit seputih salju yang terbuka menunjukkan luka yang mengejutkan dan darah mengalir. Ini membuat Yuan Lining marah, tapi dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Apakah kali ini benar-benar akan ditanam di tangan sosok roh? Pada saat ini, dentang, sekitar 10 kaki jauhnya, Suyi berhenti, meletakkan pedang Suandu di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku belum memadatkan aturan lengkap Suandao. Lagi pula, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah seorang kaisar sejati. Kamu kekuatan tempur semacam ini, jika kamu terus bertarung, itu ditakdirkan untuk menjadi tidak efektif." Dia benar-benar mengetahui kekuatan tempur Yuan Lining, paling-paling itu setara dengan roh pertempuran ke-8 yang muncul di tempat percobaan keempat Gua Dewa Wang Chuan. Sebelum tadi malam, dia mungkin masih berjuang untuk berurusan dengan Yuan Lining, dan dia pasti akan terluka. Pada saat ini, biarkan dia pergi ke tempat percobaan keempat, dan dia dapat dengan mudah memenangkan roh pertempuran ke-8 dan ke-9 yang muncul. Langit dan bumi masih bergetar, dan kabut masih menyebar. Ketika Suyi mencabut pedangnya dan mengeluarkan suara, tidak peduli apakah itu Cui Jingyan, lelaki tua buta, atau Lu Changqing, mereka masih dalam keadaan lamban. Kaku di tempat, kecantikannya suram, matanya linglung, dan dia tersesat. Ditekan oleh seorang pemuda dalam fase roh ke tingkat saat ini, pukulan semacam ini memang terlalu besar untuk seorang kaisar. Menurut penanggalan benua Changqing, hari ini adalah tanggal 27 Mei. Pada hari kedua kembalinya Suyi ke dunia bawah, 3.000 mil jauhnya dari Nai He Sensan, Yuan Lining, yang mengalahkan kaisar dengan pedang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 787. Kabut menyebar, dan dunia kembali hening. Hanya saja gunung dan sungai ini, rusak dan layu. Yuan Lining mengingat adegan kemarin ketika dia mendominasi dan ingin memaksa Suyi menyerahkan benih biru-biru. Memikirkan kalimat provokatif Suyi, "Aku mengajarimu melakukan sesuatu." Saya ingat betapa marahnya saya membolak-balik karena saya diprovokasi oleh seorang pemuda dengan semangat tadi malam. Sekarang dia menyadari bahwa orang yang benar-benar buta dan sombong adalah dirinya sendiri. Rasa frustrasi yang kuat juga memenuhi hati Yuan Lining seperti air pasang, membuatnya terlihat sedih dan tersesat. Dia mungkin tidak tahu, bahkan jika dia terus berjuang, dia hanya bisa kalah. Mulai sekarang, aku bisa dianggap sebagai kaisar pertama yang dikalahkan oleh seorang biksu spiritual. Mulut Yuan Lining penuh dengan kepahitan. Itu dia, menang. Dari kemarin sampai sekarang, gadis itu akan menghancurkan hatinya untuk Suyi, jangan sampai dia dibunuh oleh Yuan Lining secara tidak sengaja. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai cara dan sarana. Tapi sampai sekarang, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak berdasar, Suyi. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Apalagi saat pertempuran ini berakhir dan Yuan Lining berdiri di sana sendirian, yang dikalahkan, Yuan Lining merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebuah keajaiban, ini benar-benar keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tua buta itu menangis dalam hatinya. Di masa lalu,
Ketika Su Yi berada di benua Changqing, dia tak terkalahkan di dunia dengan kultivasi spiritualnya. Dan hari ini, dia juga menggunakan identitas fase roh, di negeri bawah, pedang mengalahkan Kaisar. Ice Flame Emperor Yuan Lining menjadi landasan keajaiban ini. LV Changqing merasa ngeri dan bingung, dia merasa seperti memiliki mimpi yang tidak nyata, dan dia tidak percaya itu telah berakhir. Pada saat ini, suara memalukan bergema antara langit dan bumi. Terima kasih atas belas kasihanmu. Suara itu masih bergema, dan sosok tetua ketiga, Lu Changming, muncul begitu saja dan menyapa Su Yiji. Ekspresinya sangat rumit, dengan keterkejutan, dan rasa malu. Dan banyak lagi. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu harus berterima kasih padaku. Su Yi melirik Lu Changming dengan ringan. Kemarin, dia melihat pikiran Lu Changming dan tahu bahwa dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk memukuli 3 pendeta dan pendeta tinggi. Meskipun Su Yi tidak marah tentang ini, tidak mungkin berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Lu Changming tidak bisa menahan tawa pahit, dan berkata, saya baru sekarang tahu apa artinya menjadi bajingan di depan, tetapi saya tidak mengetahuinya. Jika saya telah menyinggung Anda sebelumnya, saya harap Anda tidak melakukannya, jangan salahkan aku. Berbicara, dia menyapa Su Yi lagi. Seorang kaisar misterius, yang ditempatkan di dunia manapun, dapat disebut raksasa di dunia kultivasi. Tetapi saat ini, Lu Changming menurunkan postur tubuhnya dan meminta maaf kepada Su Yi. Alasannya sederhana. Kemarin, kata-kata lelaki tua berjubah tahu membuat Lu Changming menyadari bahwa Su Yi tidak biasa, tetapi dia hanya berpikir bahwa Su Yi memiliki pendukung yang berdiri di belakangnya, dan dia hidup dengan kartu yang dapat mengancam kaisar. Karena itu, dia datang dengan tergesa-gesa, khawatir muridnya Lu Changqing akan menderita. Tetapi ketika dia benar-benar tiba, Lu Changming menyadari bahwa dia salah, dan dia tidak perlu meminjam kekuatan eksternal sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan Su Yi sendiri, dia bisa mengalahkan Yuan Lining dengan pedang. Ketika Lu Changming menghadapi Su Yi lagi, bagaimana dia berani memperlakukannya sebagai junior yang tidak berharga? Su Yi mengabaikan Lu Changming, menatap Yuan Lining, dan berkata, jika kamu tidak setuju denganku, aku bisa memberimu beberapa kesempatan untuk memadatkan hukum Dao mendalam yang lengkap saat kamu bisa. Temukan aku untuk melakukan pertikaian. Berbicara, dia menoleh ke Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu dan berkata, ayo pergi. Letakkan tangan Anda di belakang punggung dan berjalanlah ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah melihat Lu Changming dan yang lainnya lagi. Wajah cantik Yuan Lining pucat dan diam. Lu Changming terlihat murung dan tidak yakin, sikap Su Yi membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan kemarin telah membuat pihak lain menolak. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Lu Changqing melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Lu Changming mendengus dingin dan pergi. Lu Changqing dimarahi dan gemetar, dan buru-buru mengejarnya. Mungkin, aku harus benar-benar merenungkannya. Untuk waktu yang lama, Yuan Lining menghela nafas dan berbalik. Mei He Sensan, tanah leluhur di bawah lantai 9 Gua Suci Wangchuan. Mo Wuhen, yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, membuka matanya dari meditasi, dan cahaya keemasan seperti mimpi muncul di kedalaman pupil matanya. Mo Wuhen menghela nafas. Dahulu kala, dia telah menyadari alam Dao yang dalam dan terpencil, tetapi sampai sekarang, kultivasinya telah terjebak di tahap tengah kesempurnaan, dan dia tidak dapat menerobos. Selama ratusan tahun, dia berharap menggunakan kekuatan Wangchuan Zuyuan untuk membuat terobosan, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal melakukannya. Tuan, kamu akhirnya bangun. Seekor burung berwarna darah datang, dengan sayap terlipat, dan dengan hormat memberi hormat kepada Mo Wuhen. Sparrow darah. Seekor binatang tak menyenangkan yang langka. Ayo, saatnya bagi kita untuk keluar dari sini. Mo Wuhen bangkit dan hendak pergi ketika Sue Yuk dengan cepat berkata, Tuan, tadi malam, seorang pemuda dengan asal yang aneh masuk ke gua Dewa Wangchuan dan mencoba di lantai 3. Tempat ini memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur, Jian Lingsen, dan... Setelah dia selesai berbicara, Mo Wuhen menunjukkan minat dan berkata, ayo pergi ke lantai 3 dulu. Berbicara, satu langkah menghilang begitu saja. Bloody Sparrow dengan cepat mengikuti. Lantai 3 tempat uji coba. Mo Wuhen meletakkan tangannya di punggungnya, menatap sebuah nama di atas monumen pertempuran di jalan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lewat, keturunan sekte mana yang meninggalkan ini? Sueyuk di samping dengan cepat berkata, Patriark, pemuda itu seharusnya bukan keturunan istana Mengpo kita. Mo Wuhen berkata dengan heran, benarkah? Dia melepaskan sinar pemikiran spiritual dan merasakannya dalam meditasi. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, dan berkata dengan heran, basis kultivasi fase spiritual. Latar belakang dan bakat putra ini, apakah itu bertentangan dengan langit hingga tingkat seperti itu?
Perlu dicatat bahwa Jian Lingzhen, yang telah mendominasi monumen pertempuran jalan tingkat ketiga ini selama 130.000 tahun, juga menciptakan rekor cemerlang berdasarkan latihan spiritualnya pada tingkat kesempurnaan hebat. Jian Lingzhen pada waktu itu bahkan dikenal sebagai jenius tak tertandingi di dunia roda roh dunia bawah. Tapi sekarang, rekor yang tidak bisa digoyahkan siapapun selama 30.000 tahun ini telah dipecahkan oleh seorang pemuda dalam fase roh. Bagaimana mungkin Mo Wuhen tidak terkejut? Suir, bisakah kamu mengenali sub-identitas ini? Mo Wuhen bertanya. Sueyuk menggelengkan kepalanya dan berbisik, Patriark, ada hal yang lebih aneh lagi, pemuda itu memasuki persidangan lantai 4 tadi malam. Mata Mo Wuhen tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan heran, apakah ini akan menerobos? Sueyuk berkata, iya, suara mendesing. Sosok Mo Wuhen muncul dari udara tipis dan datang ke tempat uji coba lantai 4. Ketika dia melihat bahwa tidak ada kata, lewat sini, di monumen itu, Mo Wuhen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega dan menertawakan dirinya sendiri. Jadi itu hanya alarm palsu. Itu benar, bagaimana bisa karakter di alam roh melewati cobaan yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa burung hitam besar di sampingnya berhenti berbicara. Suir, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Mo Wuhen bertanya. Mata Mo Wuhen tiba-tiba membelalak, tertegun. Seorang pemuda yang bisa memecahkan rekor Jian Lingzhen mungkin mengejutkan, tapi bisa dimaklumi. Tetapi ketika pemuda seperti itu membunuh 9 roh dari kehendak kaisar di tahap awal alam Xuanzao dalam satu gerakan, ini membuat Mo Wuhen, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyadari bahwa mereka semua terkena, dan untuk sesaat, mereka tidak percaya itu benar. 1/4 jam kemudian, sosok Mo Wuhen dan Sueyuk muncul di luar Wangchuan Divine Grotto. Saudaraku, tolong datang dan temui aku. Mo Wuhen membungkuk sedikit. Wow, gelombang. Kabut bergolak, memperlihatkan kepala seukuran gunung, dan sepasang pupil emas seukuran danau. Kamu keluar dari gerbang, tapi sepertinya basis kultivasi belum menembus. Bukankah itu membuang-buang ratusan tahun ini? The Abyss Beast tanpa basa-basi mengejek Mo Wuhen. Saya tidak peduli sama sekali, pihak lain adalah Master Aula ke-9 dari Aula Mengpo, dan sekarang dia adalah utusan penyeberangan sungai dengan kualifikasi yang sangat kuno. Mo Wuhen terlihat sedikit malu dan berkata, malu, aku membuat saudara Dao tertawa. Ming Yuan Bis dibawa kembali ke Balai Mengpo oleh kakak laki-lakinya Yun Ziying, dan senioritasnya mirip dengannya. Selain itu, binatang Ming Yuan pernah menyelamatkan nyawa Yun Ziying, jadi Mo Wuhen benar itu juga menghormati 3 poin. Katakan padaku, ada apa? Tanya Abyss Beast. Mengambil napas dalam-dalam, Mo Wuhen berkata dengan sungguh-sungguh, berani bertanya saudara, siapa nama pemuda yang memasuki gua Dewa Wangchuan tadi malam, dan dari mana asalnya? Burung pipit darah di satu sisi juga menunjukkan warna mendengarkan. Tuan, namanya Suyi, dan dia berasal dari benua Changqing. Adapun hal-hal lain, Anda dapat bertanya kepada orang-orang di istana Mengpo Anda. Suyi, Mo Wuhen mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, kamu berani bertanya pada saudara, siapa yang mengirimnya ke gua Dewa Sungai yang terlupakan? Ini, The Abyss Beast kehilangan kata-kata. Setengah suara, katanya, pertanyaan ini penting. Ekspresi Mo Wuhen menjadi semakin serius, dan berkata, saya harus tahu persis dari mana putra ini berasal, dan orang yang mengirimnya ke sini harus mengetahui identitasnya dengan baik. Gua Dewa Wangchuan, tinta Wuhen, separuh darah. Kebohongan yang kikuk dan vulgar ini penuh dengan celah dan penghinaan terhadap kebijaksanaan manusia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 788. Melihat bahwa Mo Wuhen tidak mempercayainya, Ming Yuan Bis berkata, itulah kebenarannya, apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap percaya. Berbicara, kepalanya menyusut, dan sosoknya menghilang ke kedalaman kabut, tidak memberi Mo Wuhen kesempatan untuk terus bertanya. Bibir Mo Wuhen berkedut. Tindakan Abyss Beast tampak sangat bersalah, dan ini juga membuatnya menyimpulkan bahwa Suyi kemungkinan besar dimasukkan ke dalam gua suci Wangchuan oleh Abyss Beast. Asal-usul Suyi ditakdirkan bukan masalah sepele. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Mo Wuhen diam-diam berpikir. Saat dia memikirkan hal ini, suara Abyss Beast tiba-tiba terdengar dari kedalaman kabut. Bocah tua, aku bisa memperingatkanmu, jangan ganggu Suyi itu, jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh istana Mengpo milikmu. Hati Mo Wuhen terkejut, dan ekspresinya tidak pasti. Binatang buas abis datang dari kedalaman lautan kepahitan, dan temperamen mereka sulit diatur. Bahkan Yun Ziying selalu diperlakukan sebagai jenderal yang dikalahkan oleh Underworld Beast. Kesombongan dan kesombongan binatang ini bisa dibayangkan. Tapi sekarang, secara pribadi telah mengeluarkan peringatan untuk tidak memprovokasi seorang pemuda dalam fase roh, jika tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ini terlalu serius. Siapa Suyi? Mo Wuhen sedikit tidak yakin.
Tapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa Abyssal Beast ditakdirkan untuk tidak mungkin memberitahu jawabannya. Suer, pergi dan beritahu orang-orang tua di sekte itu. Aku akan menunggu di aula sekte dan mendiskusikan sesuatu yang penting. Mengambil napas dalam-dalam, Mo Wuhen membuat keputusan. Di sini, burung pipit berdarah itu terbang menjauh. Dalam 1/4 jam, puncak Wanzhou, aula Zhongmen. Sekelompok tokoh tingkat tinggi yang dipimpin oleh imam besar berkumpul bersama. Itu hanya suasananya, tapi agak membosankan dan menyedihkan. Tidak ada yang mengira bahwa Mo Wuhen dan barang antik tua lainnya yang telah lama tidak mengetahui dunia tiba-tiba akan meninggalkan bea cukai hari ini dan mengumpulkan semuanya. Apa yang tidak ada yang mengira Mo Wuhen melakukan ini karena Suyi. Leluhur, ini yang saya ketahui tentang Suyi. Kesembilan pendeta korban gemetar, dan mereka tidak berani menatap Mo Wuhen, yang sedang duduk di kursi tengah. Dia telah mengikuti instruksinya dan menceritakan segalanya tentang bagaimana dia berkenalan dengan Suyi di benua Changqing. Namun, dia memilih untuk merahasiakan tentang Liontin Giok di tubuh Cui Jingyan. Liontin Giok terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Ming Zun, yang sangat rahasia dan tidak relevan dengan Balai Mengpo. Oleh karena itu, 9 korban memiliki keberanian untuk menyembunyikannya. Setelah mendengar tentang Suyi di benua Changqing, Mo Wuhen mengerutkan kening, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlalu penting. Mo Wuhen bertanya, di mana sepasang guru dan murid yang kembali bersamamu? Kesembilan pendeta korban menggelengkan kepala dan berkata, saya khawatir hanya tetua ketiga dari Yang Maha Tinggi yang tahu yang terbaik. Di mana yang lainnya? Mo Wuhen bertanya. Orang-orang hebat di aula utama saling memandang. Pada saat ini, pendeta tinggi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, laporkan ke leluhur, setelah Suyi tiba di gerbang gunung kita kemarin. Dia mencoba mendapatkan Chang Qingzi dari Suyi. Segala macam hal dikatakan satu persatu, dan saya tidak berani menyembunyikan detail apapun, karena insiden ini kini telah menyebar di sekte tersebut. Setelah mengetahui bahwa Yuan Lining dan 5 pendeta korban pergi untuk memburu Suyi, dan tetua ketiga Taisang juga mengikuti insiden tersebut karena dia mengkhawatirkan keselamatan muridnya Lu Changqing, ekspresi Mo Wuhen berubah. Suram, absurd. Dia membuka mulutnya dengan dingin, suaranya mengguncang aula, dan semua orang gemetar. Imam besar itu bahkan lebih terkejut, dan keringat dingin membasahi punggungnya, dan segera berbisik, leluhur tua, saya tidak menunggu untuk mengambil benih biru, tapi... Mo Wuhen menyela dengan wajah tanpa ekspresi, beraninya kamu berdebat. Sebagai pendeta tinggi sekte, seorang pria yang bermartabat, tetapi melakukan hal-hal yang tercela dan tidak tahu malu, betapa memalukannya. Tidak masalah wajahmu sendiri, tapi apa yang kamu hilang adalah wajah seluruh sekte. Itu bajingan. Dengan kata-kata ini, imam besar dimarahi sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya, dan dia panik. Orang lain yang hadir bahkan lebih diam. Tidak ada yang mengira hanya karena Suyi, Mo Wuhen dan barang antik tua lainnya akan marah dan menggelegar. Leluhur tua, penatua ketiga Taisang telah kembali. Di luar aula utama, seseorang melaporkan. Begitu dia selesai berbicara, Lu Changming sudah melangkah ke aula. Ketika dia melihat Mo Wuhen duduk di kursi utama di tengah, dan ekspresi dingin dari semua orang yang hadir, dia merasa aneh. Tuan, apakah Anda mencari saya? Lu Changming datang untuk menyambutnya. Apakah Yuan Lining dan muridmu pernah kembali? Mo Wuhen bertanya dengan acuh tak acuh. Lu Changming tenggelam dalam hatinya, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan suara rendah, aku akan segera kembali. Bagaimana dengan anak laki-laki bernama Suyi? Mo Wuhen bertanya lagi. Kelopak mata Lu Changming berkedut dan dia berkata dengan suara rendah, dia dan Jingyan sudah pergi ke keluarga Cui. Mo Wuhen mendengus dan berkata, bisakah benih Azure Green berhasil? Lu Changming menstabilkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya, tidak, ketika saya tiba. Dia menceritakan kisah Suyi Jian mengalahkan Yuan Lining satu persatu. Saat suara itu turun, seluruh penonton kaget, dan mereka semua kaget. Hanya Mo Wuhen yang sangat tenang. Dia sudah lama mengetahui bahwa Suyi telah membunuh 9 roh kehendak pada tahap awal alam Xuanzhou dan mengalahkan Yuan Lining di lantai 4 Gua Ilahi Wangchuan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Mo Wuhen menatap Lu Changming. Ekspresi Lu Changming tidak pasti untuk sementara waktu, dan dia berkata dengan suara rendah, jangan berbohong kepada pamanku. Dari awal, aku tidak setuju merampok benih Changqing, dan Sudao You adalah orang yang luar biasa. Aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti merampok. Kata-kata ini membuat wajah High Priest kaku untuk beberapa saat. Mo Wuhen tiba-tiba bertanya, apa asal-usul master dan magang? Hati Lu Changming terkejut, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, melaporkan kepada paman saya, bahwa saudara laki-laki Taois itu adalah pria yang luar biasa. Dahulu kala, dia baik kepada saya. Ketika dia pergi sebelumnya, saya berjanji, mohon maafkan saya karena tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya dapat menjamin bahwa saudara Taois tidak akan membawa masalah ke istana Mengpo kita. Mo Wuhen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya.
Saat ini, Yuan Lining kembali. Ekspresi semua orang yang hadir menjadi rumit. Tiupan, jam tangan, penampilan sedih Yuan Lining, Mo Wuhen menghela nafas dan berkata, kamu tidak dirugikan dengan kalah dari Suyi itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Semua orang yang hadir terheran-heran, apakah leluhur sudah mengetahui detail Suyi? Berani bertanya pada leluhur, mungkinkah Suyi memiliki latar belakang lain? Imam besar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua orang juga bingung. Hari ini, Mo Wuhen, seorang antik tua yang tidak bertanya tentang dunia, telah memanggil mereka semua untuk pertama kalinya untuk menanyakan tentang Suyi. Ini jelas tidak normal. Mo Wuhen tidak menjawab. Dia memandang imam besar dengan acuh tak acuh, dan berkata, mulai hari ini, kamu harus pergi ke lantai 9, gua air hitam, untuk memikirkannya, dan dalam 100 tahun, kamu tidak boleh mengambil langkah. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang mengubah warna mereka. Lantai 9 gua Blackwater, itu adalah tempat terlarang untuk menghukum kaisar. Dipenuhi dengan mati lemas yang mengerikan, bahkan kaisar akan menderita darah dan daging siang dan malam. Jika mood Anda tidak kuat, Anda bahkan akan disiksa sampai mati. Hukuman semacam ini adalah hal yang sangat serius. Imam besar Gu Zongsun tersambar petir, tangan dan kakinya dingin, bibirnya berkedut sebentar, dan akhirnya dia berbisik, ikuti perintah leluhur. Mo Wuhen memandang Lu Changming lagi, dan berkata, sebagai penatua tertinggi, saya tahu bahwa Suyi memiliki sejarah yang luar biasa, tetapi dia tidak dengan tegas menghentikan hal buruk seperti itu terjadi. Meskipun itu bukan kesalahan besar, tetapi Anda harus dihukum, dan mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi melayani sebagai sesepuh tertinggi, dan Anda dapat bertobat di gua Anda sendiri untuk saat ini. Suasana di aula menjadi semakin tertekan. Hati semua orang hebat gemetar, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya karena satu Suyi, Mo Wuhen tidak hanya menghukum keras imam besar, tetapi juga merampas posisi Lu Changming sebagai penatua. Wajah Lu Changming berubah, dan setelah beberapa saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir, pelajaran guru benar, aku akan menerima hukumannya. Mo Wuhen memberi perintah lain. Ya, Yuan Lining menundukkan kepalanya dan setuju. Pada titik ini, Mo Wuhen melirik semua orang di aula, dan berkata dengan ekspresi agung, urusan hari ini, jangan bocor sedikit pun, dan segala sesuatu tentang Suyi, jangan sebarkan, jika tidak, aku akan menjadi yang pertama. Aku tidak bisa membiarkannya. Kata-kata itu bergema di aula. Semua orang gemetar dan menerima pesanan mereka dengan kagum. Mo Wuhen bangkit dan melangkah pergi. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sampai sosok Mo Wuhen menghilang, semua orang di aula merasa sangat bingung dan bingung. Meskipun mereka tidak dapat memecahkan misterinya, tokoh-tokoh besar ini tahu di dalam hati mereka bahwa identitas Su Yi ini sangat mungkin membuat leluhur Mo Wuhen cemburu. Ini tidak dapat disangkal menakutkan dan menakutkan untuk dipikirkan. Pada saat yang sama, Mo Wuhen muncul di sebuah gua. Dia terdiam sesaat, lalu mengeluarkan jimat rahasia emas dari lengan bajunya dan mengukirnya dengan akal ilahi. Binatang buas itu bersedia berbicara untuknya, dan memberikan peringatan serius ke istana Mengpo kami. Yang aneh adalah sekarang dia hanya memiliki basis kultivasi alam spiritual, dan dia berusia sekitar 18 tahun, tetapi dia dapat mengalahkan kaisar seperti 3 pengorbanan Yuan Lining. Poin utamanya adalah nama belakangnya adalah Su. Menulis ini, Mo Wuhen tidak tahu harus berpikir apa, jari-jari yang memegang jimat rahasia emas sedikit bergetar, dan ekspresinya kesurupan, dan itu tidak pasti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 789. Stabil dan tenang, Mo Wuhen menulis lagi. Saya tidak bisa memastikan apakah dia yang asli, tapi ada terlalu banyak keganjilan dan keanehan dalam masalah ini. Kakak senior, jika kamu bisa menerima jimat rahasia ini, tolong kembali ke sekte secepatnya. Menulis ini, Mo Wuhen menggunakan teknik rahasia dan mengambilnya dengan ujung jarinya. Berteriak, jimat rahasia emas berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, membelah kekosongan, dan menghilang. Mo Wuhen menghela nafas panjang dan duduk di sana sendirian, terdiam. Dunia bawah dibagi menjadi 6 alam dan 13 alam. Domain sungai yang terlupakan adalah salah satu dari 6 domain, dengan wilayah yang luas dan wilayah yang luas. Di wilayah Wangchuan, kuil Mengpo adalah Taoisme kuno tertinggi. Tapi ada juga banyak kekuatan seperti bintang, tersebar di berbagai wilayah. 3 hari kemudian, 10 siang, saudaraku Su, itu adalah Gunung Yanfu, yang membentang sejauh 8.000 mil dan dianggap sebagai salah satu tempat terlarang di sungai terlupakan. Cui Jingyan menunjuk ke kejauhan, suaranya jelas, namun, kita tidak harus pergi ke sana, kita hanya perlu berjalan menyusuri sungai Wangchuan sejauh 9.000 mil, dan kita akan mencapai nomor 1 di perbatasan selatan Wangchuan, kota besar. Gadis itu berbicara dengan bebas dan mengetahui situasi Wangchuanyu dengan baik. Mungkin karena kemenangan Suyi atas Yuan Lining, sikap Cui Jingyan terhadap Suyi telah banyak berubah, dan dia menjadi lebih dekat dan hormat. Malam ini kita akan pergi ke Night Magic City untuk beristirahat, kata Suyi dengan santai.
Kota malam. Cui Jingyan sedikit mengernyit, dengan alisnya yang indah, dan berkata, itu adalah tempat berbahaya di mana setan dan orang luar berkumpul. Night Demon City berdekatan dengan sisi gunung kota, dan kamu bisa memasuki gunung kota saat keluar dari kota. Selama bertahun-tahun, iblis jahat yang tersebar di seluruh dunia akan memilih untuk melarikan diri ke kota iblis malam untuk berlindung ketika mereka dikejar oleh kekuatan yang kuat. Alasannya adalah Night Magic City memiliki aturan tidak tertulis. Siapapun yang memasuki kota hanya perlu menyerahkan barang paling berharga di tubuhnya, dan dia bisa mendapatkan perlindungan dari penguasa kota. City Lord of Night Demon City selalu dipegang oleh yang kuat dari klan Demon Clan Wei. Klan Iblis Wei adalah kekuatan yang sangat kuno. Selama berabad-abad, ia telah hidup di ngarai jauh di pegunungan Yanfu. Menurut legenda, di domain sungai yang terlupakan, tidak peduli kekuatan apapun itu, mereka tidak akan berani menyinggung klan Iblis Wei dengan mudah. Bahkan Balai Mengpo tidak pernah mengalami masalah dengan klan Iblis Wei. Sampai hari ini, Night Demon City, yang dikendalikan oleh klan Iblis Klan Wei, telah menjadi tempat perlindungan suci di hati iblis jahat dan bidah. Suyi berkata dengan santai, kota ini mungkin berasap, tetapi tanpa kota ini, semua bagian dunia akan berasap. Cui Jingyan terkejut. Demikian pula, dia juga mendengar beberapa orang tua di sekte mengatakannya. Night Demon City jelas merupakan kota dosa yang terkenal di dunia, mengapa tidak ada kekuatan yang pernah memberantasnya di masa lalu. Pada saat itu, Grand Elder dari Mengpo Hall mendesah ringan, jika kota ini hilang, iblis-iblis jahat itu hanya akan membawa lebih banyak bencana ke dunia. Saat itu, Cui Jingyan masih belum mengerti, dan membunuh semua iblis jahat itu, bukankah itu cukup? Seperti ada cahaya, ada kegelapan. Ada yang baik, dan ada yang jahat. Saat kami berbicara, Suyi melangkah maju. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu segera mengikuti. Saat malam tiba, Night Magic City penuh dengan lampu dan semarak. Tembok kota yang megah dan menjulang tinggi tidak bisa menghentikan kebisingan di kota. Dari zaman kuno hingga sekarang, ini adalah tempat yang dikenal dunia sebagai tempat yang jahat, tempat berkumpulnya banyak setan, bidat, dan penjahat. Dengan cara yang sama, karena kota ini berada di sebelah gunung besar Jambu, kota ini juga menarik banyak pedagang dan pembudidaya lepas yang menyukai petualangan. Perlu disebutkan bahwa, pasar gelap, Night Magic City sangat terkenal di seluruh wilayah Wangchuan. Dikabarkan bahwa di pasar gelap, selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat membeli harta apapun yang Anda inginkan. Ketika dia melihat kota dari kejauhan, Suyi mau tidak mau terlihat nostalgia. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Xiaoye datang ke kota ini bersama-sama untuk mengejar pengkhianat suku ular hantu, jauh-jauh dari kota iblis malam hingga yang ada di kedalaman gunung Yanfu di tanah terlarang. Saat itu, Suyi meninggalkan harta karun di tempat terlarang itu. Sudah larut, kenapa begitu banyak orang pergi ke Night Magic City? Cui Jingyan tiba-tiba berbicara. Pergi dan lihat. Suyi menahan pikirannya yang kacau dan berjalan menuju Night Demon City. Tapi begitu dia sampai di gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit malam. Di dekat gerbang kota, banyak orang yang merasa terganggu dan melihat ke atas. Melihat kehampaan di kejauhan, tim penjaga kehormatan yang aneh muncul. Di depan mereka ada dua baris pria berjubah darah dan mahkota panjang berwarna darah. Total ada 16 orang, 8 pemukul gong dan 8 orang memainkan suona. Suara gong terdengar nyaring dan melengking. Suara suona begitu keras dan panjang, mengguncang kehampaan dengan lingkaran riak sonik hitam, dan pegunungan serta sungai di bawah kehampaan bergetar. Musik ini hampir seperti hantu, dan nadanya aneh dan menyeramkan. Ketika tim seperti itu muncul, seperti adegan pengantin hantu menikah, itu menambah rasa suram dan menakutkan pada malam itu. Itu biksu hantu. Seseorang berkata dengan suara gemetar, monster tua ini ada di sini. Kerumunan di sekitarnya ribut, semua menunjukkan ketakutan dan ketakutan. Biksu hantu Tiantu. Ternyata benda tua ini. Wajah cantik Cui Jingyan menunjukkan sentuhan jijik. Orang ini hebat. Su Yi bertanya. Orang tua ini adalah monster tua yang jahat, penipu dan kejam, terkenal jahat, pandai memurnikan mayat dan mengendalikan hantu. Dalam 1000 tahun terakhir, pembudidaya wanita muda yang dimutilasi oleh lelaki tua ini tidak tahu berapa banyak. Cui Jingyan dengan cepat mentransmisikan suara, sangat dibenci bahwa benda tua ini tidak hanya dibudidayakan, tetapi juga bergantung pada Sue Mingsong, bersembunyi di sungai dosa dan darah sepanjang tahun, sehingga dia dapat bertahan hidup. Sekarang, kalau tidak, hanya aku, Mengpo Hall, yang akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkannya. Menurut pernyataan Cui Jingyan, biksu hantu pembantai surgawi memiliki perbuatan dao tingkat kesempurnaan besar dari alam roda roh. Di dunia sekarang ini, itu dapat dianggap sebagai salah satu karakter paling tinggi di bawah kaisar. Seorang kultivator jahat terkenal, yang belum membuktikan dirinya sebagai kaisar, dapat melakukan hal seperti itu. Setelah begitu banyak hal jahat, hidup sampai sekarang adalah sedikit keterampilan. Kata Suyi dengan santai. Saat kami berbicara,
Tim perkasa yang mengandalkan mereka lewat dari ketinggian langit malam, memasuki kota iblis malam, dan berangsur-angsur menghilang. Dan di dekat gerbang kota, terdengar obrolan. Biksu hantu Tiantu tidak menunjukkan jejak selama hampir 100 tahun, tapi malam ini dia langsung pergi ke Night Demon City. Tidak diragukan lagi, dia pasti telah menerima undangan perjamuan malam dari City Lord's Mansion. Seseorang berbisik. Dalam beberapa hari terakhir, iblis tua berlengan satu, iblis tua bermata seribu, Taois berwajah putih, dan banyak tiran jahat lainnya datang satu demi satu. Ciptaan hebat terkait dengan kedalaman Gunung Fu. Saya juga telah mendengar bahwa belum lama ini, di kedalaman Gunung Jambu, ada cahaya peri 9 warna yang terbang ke langit, yang menghasilkan semua jenis penglihatan yang luar biasa, dan dikatakan bahwa ada suara lonceng yang misterius, dering selama 3 hari 3 malam, sampai kemarin lusa, dia menghilang. Pada hari itu juga Wei Yun, penguasa kota Night Demon City, mengirimkan undangan untuk mengundang sekelompok tiran jahat untuk datang, untuk merebut ciptaan misterius yang tidak dapat diketahui ini. Tidak heran Night Magic City begitu ramai akhir-akhir ini. Saat orang-orang berbicara, mereka sudah pergi. Su Yi sedikit mengernyit. Cahaya peri 9 warna, lonceng misterius. Mungkinkah segel tempat itu dibuka oleh seseorang? Orang tua buta itu tiba-tiba berkata, untuk mencari peruntungan, Anda harus mengundang iblis jahat itu untuk menjadi orang luar. Klan Wei dari klan iblis sangat flamboyan, itu tidak diragukan lagi berarti keberuntungan ini mungkin sesuatu yang aneh. Mengapa? Cui Jingyan terkejut. Orang tua buta itu berkata, Nona Jingyan, jika Anda menemukan keberuntungan yang luar biasa di wilayah Anda sendiri, apakah Anda akan berbagi keberuntungan dengan orang lain? Cui Jingyan tiba-tiba berkata, itu benar. Gunung Jamfu, salah satu tempat paling terlarang di wilayah sungai terlupakan. Klan Iblis Wei, dahulu kala, bercokol di Tianyungu, jauh di pegunungan Jambu. Tapi sekarang, Wei Yun, penguasa kota iblis malam dari klan Wei dari klan iblis, telah mengundang sekelompok biksu besar dari jalan jahat yang akan datang, yang berarti konspirasi tidak bisa sesederhana itu. Ayo pergi ke pasar gelap di kota dulu. Su Yi melangkah ke gerbang kota. Orang tua buta dan Cui Jingyan mengikuti. Mereka berdua sangat bingung di dalam hati mereka, mengapa Su Yi harus datang ke kota sihir malam ini, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan dengan bijak. Jika Su Yi ingin mengatakannya, dia pasti sudah mengatakannya. Night Demon City sangat semarak, jalanan dan gang-gangnya seperti hutan, lampunya seperti naga, dan orang-orang yang ramai-ramai. Pemandangan yang ramai terlihat tidak berbeda dengan kota-kota di tempat lain. Tetapi selama Anda memperhatikan, Anda dapat menemukan bahwa kultivator es di kota itu beragam. Ada setan, jiwa, setan, del, dan ada orang kuat dari kelompok etnis yang berbeda. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Dahulu kala, kota ini adalah tempat berasap. Kemakmuran dan keaktifan hanya di permukaan, tetapi dalam kegelapan itu kotor, berdarah dan gelap. Jika seorang biksu pemula datang ke tempat yang begitu ganas, dia ditakdirkan untuk mati tanpa mengetahui bagaimana cara mati. Tuan muda, kamu baru saja memasuki kota pada hari pertama, kan? Su Yi dan yang lainnya baru saja memasuki kota, ketika seorang pendeta tahu dengan gaya abadi mengambil inisiatif untuk maju dan mengobrol dengannya sambil tersenyum. Su Yi melirik pihak lain, dan membisikkan sepatah kata di bibirnya. Gulungan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 790. Pria tua berjubah Tao itu memiliki wajah yang hangat, dan senyumnya seperti angin musim semi, dan mudah untuk mendapatkan kesan yang baik. Namun ketika mendengar kata, pergi, senyumnya tiba-tiba menegang dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Seorang lelaki tua buta di sebelahnya tiba-tiba menyeringai dan berkata, hantu kecil, karakter yang bekerja untuk orang lain, berani menatap kita, sungguh, tidak sabar. Ditatap oleh rongga mata kosong dari lelaki tua buta itu, lelaki tua berjubah Tao itu ngeri, dan buru-buru berkata, saya akan keluar dari sini. Berbalik dan lari. Jika kamu berada di tangan Lao Su dan membiarkanmu melarikan diri, bukankah sepertinya Lao Su terlalu tidak kompeten? Melihat lelaki tua buta itu mendengus dingin, dia mengangkat tangannya untuk sedikit ruang. Ledakan. Sosok lelaki tua berjubah Tao meledak, berubah menjadi kepulan asap biru. Dan jubahnya sedikit tertinggal di tanah. Orang-orang di jalan dan gang terdekat melihat ini, dan mereka semua tampak seperti sudah terbiasa. Seorang wanita menawan yang lewat bahkan tertawa dan bercanda, hantu ini benar-benar kurang penglihatan, sekilas dia dilatih oleh karakter yang tidak profesional, dan tidak sayang untuk mati. Kata-kata ini menyebabkan ledakan tawa di jalan-jalan terdekat. Mata berair dari wanita menawan itu menatap lelaki tua buta itu dan berkata sambil tersenyum. Teman ini, meskipun hantu itu tidak memiliki penglihatan, tetapi kamu dapat dengan mudah membuat tusukan untuk membunuh orang di setiap kesempatan. Yang disebut naga kuat tidak menekan tanah dan ular, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, di sini. Kota iblis malam ini harus dikendalikan. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang di daerah terdekat berkedip. Orang tua buta itu berkata dengan wajah kosong, orang tidak menyinggung perasaan saya
saya tidak menyinggung orang lain, dan saya tidak membutuhkan bimbingan Anda. Saat berbicara, melihat Sui berjalan ke depan, lelaki tua buta itu segera mengikuti. Oh, orang buta ini berisik sekali. Senyum di wajah wanita menawan itu membeku. Nyonya, apakah Anda ingin memberi pelajaran kepada ketiga pendatang baru itu? Seorang pria kurus dan kurus melangkah maju. Lupakan saja, ada banyak wajah asing di Night Magic City baru-baru ini. Ketiga orang itu masih belum tahu dewa mana mereka, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Wanita menawan itu melambaikan tangannya, terlebih lagi, rumah tuan kota penuh dengan teman-teman malam ini, dan acara akbar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak ingin melewatkan kegembiraan seperti ini. Berbicara, wanita menawan dan mempesona dalam gaun hitam ini menggerakkan langkah teratai dengan ringan dan berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, semua orang kuat yang mengenali identitasnya menunjukkan ketakutan. Nyonya jepit rambut emas. Ketiganya, aku khawatir ada masalah. Di kerumunan, seorang pria parubaya dengan janggut coretan berbisik. Dia berkulit putih, dengan sarung pinus tua miring ke belakang, dan kendi anggur di tangannya. Percakapan antara lelaki tua buta itu dan Ni Jincai benar-benar diabaikan olehnya. Orang bodoh tidak takut. Ketika mereka bertiga baru saja datang ke sini, aku takut mereka secara tidak sengaja akan bertemu dengan penyihir tua Ni Jincai. Ini benar-benar bencana. Seorang lelaki tua kurus dengan tubuh bungkuk berkata dengan suara serak, saya yakin, dengan temperamen keras kepala Nyonya Jincai, selama ketiga orang ini masih di kota iblis malam, saya khawatir mereka tidak dapat melarikan diri dari Jincai. Tangan beracun Nyonya. Pria parubaya dengan pedang menyesap anggur, tersenyum, dan berkata, orang tua, bagaimana kalau kita pergi ke kediaman tuan kota untuk melihatnya? Pria tua kurus perlahan. Tun mengangguk, ini kebetulan, itulah yang saya maksud. Keduanya berjalan di kerumunan yang ramai dan segera menghilang. Menarik. Apa yang tidak diketahui pria brokat itu adalah bahwa setiap gerakannya terlihat jelas oleh kelelawar abu-abu yang tergantung terbalik di bawah atap di kejauhan. Di mana ada orang, ada konflik. Sama seperti sebelumnya, kematian hantu, dengan penampakan Nyonya Jincai, secara tak terlihat menarik banyak perhatian dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang tahu apakah setiap gerakannya juga telah dimata-matai secara diam-diam. Ini adalah sihir malam. Kemakmuran dan keaktifan hanyalah penampilan, niat membunuh dan bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan adalah latar belakang abadi kota ini. Setelah beberapa saat, kelelawar abu-abu itu perlahan terbang keluar dari atap, mengepakkan sayapnya dan menyapu jalan dan gang yang ramai, dan menyapu ke kejauhan. Ia memiliki kilau perak samar di sekujur tubuhnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya di sepanjang jalan. Segera, kelelawar abu-abu ini datang ke pasar gelap di barat daya kota sihir malam. Apa yang disebut pasar gelap adalah tempat di mana para biksu bertukar barang, dan karakter dari 3 agama dan 9 kelas berkumpul di dalamnya, mendirikan kios, dan menjual segala macam harta yang sulit dibeli di dunia. Bahan spiritual, ramuan obat, senjata ajaib, kungfu, klasik, segala macam, segala jenis, hampir semuanya berhubungan dengan latihan. Kelelawar abu-abu itu berkibar dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, itu mendarat di pundak seorang lelaki tua buta. Ledakan. Selama aliran cahaya, kelelawar abu-abu berubah menjadi jimat rahasia dan dipegang oleh lelaki tua buta itu. Begitu dia merasakannya, dia memiliki pandangan panorama dari adegan sebelumnya, seperti reaksi Nyonya Jincai, percakapan antara pria parubaya dengan pedang dan pria tua kurus, dan pria brokat berlapis dan sebagainya, pada wanita jepit rambut emas, pangeran pedang jahat, tetua tua. Ini semua adalah hal-hal yang berantakan, dan aku belum pernah mendengarnya. Pria buta tua itu bergumam. Bayi macam apa kamu? Cui Jingyan berkata dengan rasa ingin tahu. Orang tua buta itu menjelaskan dengan sabar, The Night Wandering Talisman, salah satu jimat rahasia sarkofagus lentera hantu saya, dapat diubah menjadi kelelawar untuk berpatroli pada Zhou dan menanyakan semua informasi yang dia inginkan, kecuali dia dikuasai. Karakter dengan bakat khusus dan kekuatan supernatural, atau seorang kaisar, jika tidak ada yang bisa mendeteksi aura jimat perjalanan malam. Cui Jingyan berkata dengan heran, lalu apa yang kamu temukan? Orang tua buta itu berkata, sebelumnya, saya pikir akan ada seseorang yang berani mengejar kita dan melepaskan panah, tetapi sekarang tampaknya orang-orang itu juga pintar, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Cui Jingyan tertawa dan berkata, aku tidak menyangka caramu lentera hantu memilih sarkofagus cukup ajaib. Orang tua buta itu berkata dengan ekspresi yang rumit, ini lebih dari keajaiban. Jika saya memiliki 3 poin dari kemampuan Tuan untuk menghormati orang tuanya, saya tidak akan diturunkan ke level hari ini. Setelah itu, menghela nafas panjang. Sayangnya, tuannya sudah 5 kali dimakamkan, bahkan leluhurnya tidak diketahui keberadaannya, sejauh ini tidak ada kabar. Mata indah Cui Jingyan berputar dan dia bertanya dengan dingin, aku selalu penasaran, sebagai keturunan sarkofagus lampu hantu, mengapa kamu ingin bekerja dengan pria itu, Suyi?
Orang buta tua itu terkejut. Sejenak, dia bertanya, saya juga penasaran, mengapa leluhur Anda sangat menghargai Guru Su? Cui Jingyan melengkungkan bibirnya yang kemerahan dan berkata, aku masih ingin tahu. Pria tua buta itu menyeringai, ini disebut rahasia. Hei, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Cui Jingyan menoleh untuk melihat sebuah bilik tidak jauh dari sana. Su Yi meletakkan tangannya di belakang dan melihat barang-barang yang dipajang di stan. Pemilik warung adalah pria kurus. Sejak memasuki pasar gelap, Su Yi sepertinya sedang mencari sesuatu, dan baru sekarang dia berhenti di depan kios ini dan melihat pot tanah liat berwarna gelap. Di dalam pot terdapat sekelompok serangga yang tersegel, masing-masing seperti kepompong ulat sutra, dengan tekstur lingkaran berwarna perak di permukaannya. Pada akhirnya, Su Yi membayar setara dengan 1000 batu roh kelas 8 untuk menukar cacing tembikar ini dari pemilik kios. Ini membuat Cui Jingyan penasaran. Ketika Su Yi meninggalkan pasar gelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakak Su, untuk apa kamu membeli serangga ini? Su Yi berkata dengan santai, gadget ini disebut bak bintang, tidak terlalu berguna, tetapi bagi saya, mereka dapat memainkan peran penting. Apa perannya? Cui Jingyan bertanya. Orang tua buta itu menajamkan telinganya. Su Yi tersenyum dan berkata, memancing. Su Yi jelas dalam suasana hati yang baik, dan tanpa menunggu keduanya bertanya, dia berkata, saya datang ke kota sihir malam kali ini untuk mengumpulkan serangga ini. Di danau lava di sini, saya menangkap seekor ikan roh bernama, yang murni, api bertengger. Begitu saya mengatakan ini, suara cemas terdengar di belakang Su Yi dan yang lainnya. Rekan Taois, tolong hentikan, saya tidak akan menjual stoples serangga bintang itu. Su Yi menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria kurus mengejarnya, pemilik kios barusan. Di samping pria kurus itu, sekelompok orang mengikuti. Dipimpin oleh sekelompok orang ini, adalah seorang pria parubaya berjubah hitam, berpenampilan kuyu, dengan mata coklat setajam elang. Orang tua buta itu berkata dengan tidak senang, menurut aturan pasar gelap, 10% bisnis dijual, dan tidak ada estopel. Apakah Anda mencoba menghancurkan merek Anda sendiri? Pria kurus itu berkeringat dingin di dahinya dan berkata, situasinya telah berubah, aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Suan Pao parubaya di sebelahnya, dan berkata, biarkan aku bicara. Berbicara, matanya seperti listrik, menatap Su Yi dan berkata, saya juga meminta sesama Taois untuk merasa nyaman, serangga bintang sangat berguna bagi saya bersedia membayar 2 kali lipat harganya, datang kompensasi sesama Taois. Su Yi melirik Suan Pao parubaya dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa tinggi Anda membayar, saya tidak akan pernah menyerahkan apa yang Anda inginkan. Alis setengah baya di Suan Pao mengerutkan kening. Wajah orang-orang di sekitarnya juga gelap dan mata mereka tidak bagus. Pemilik kios ramping dengan cepat mengingatkan, rekan Daois, Anda tidak bisa mengatakan terlalu banyak, ini adalah Piao Zeng, senior, kepala istana Tuan Kota. Rumah penguasa kota. Su Yi sedikit mengernyit. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu saling memandang, mereka hanyalah serangga bintang, bagaimana mungkin mereka masih menarik perebutan untuk rumah Tuan Kota? Apakah itu berarti pihak lain juga berniat pergi ke danau lava di kedalaman pegunungan jambu untuk memancing ikan bas api yang murni? Pada saat ini, banyak orang di daerah terdekat memperhatikan pergerakan di sini dan melihat ke atas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 791. Pasar gelap Night Magic City beragam. Ketika Direktur Rumah Tuan Kota, Pu Zeng, muncul dengan sekelompok orang kuat, dan mengepung Su Yi dan 3 lainnya, suasana di daerah itu menjadi membosankan. Banyak penonton merasa senang atas kesialan itu dan memandang Su Yi dan yang lainnya, penuh belas kasihan. Ketiga orang ini terlihat seperti bayi baru. Namun, ketika Cui Jingyan diperhatikan, orang-orang masih terkesima. Ini juga menarik banyak mata jahat. Su Yi mengabaikan ini. Dia memandang Pu Zeng dan berkata sambil berpikir, jadi, apakah Tuan Kotamu memerintahkan untuk mengumpulkan serangga bintang? Piao Zeng mengangguk dan berkata, selama teman-teman tahu menyerahkan serangga bintang, itu dapat dianggap sebagai hubungan yang baik dengan rumah Tuan Kotaku. Senior, jangan berani main-main. Berbicara, dia melirik kerumunan di dekatnya. Di tempat ini, mungkin ada banyak setan di sini. Dan sekilas Park Zeng dapat melihat bahwa Su Yi dan yang lainnya adalah pendatang baru, dan pendatang baru seringkali paling rentan terhadap kecelakaan di Night Magic City. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, kamu datang dan memimpin jalan, aku akan pergi ke rumah Tuan Kota untuk berjalan-jalan. Piao Zeng mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, rekan Taois? Su Yi berkata dengan enteng, jika kamu menginginkan bak bintang, lakukan saja apa yang aku katakan. Juga, aku tidak suka omong kosong, dan aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak setuju, kamu hanya akan mati. Kata-katanya meremehkan, tetapi arti kata-kata itu mengejutkan semua orang di dekatnya. Dari mana datangnya pendatang baru ini,
mereka yang berani mengancam kediaman Tuan Kota seperti ini. Perlu dicatat bahwa Night Demon City mengumpulkan setan jahat dari seluruh dunia, tetapi tidak peduli seberapa sengit raksasa jahat itu, mereka tidak akan berani menyinggung rumah Tuan Kota dengan mudah. Piao Zeng mengerutkan kening dan mau tak mau menatap Su Yi lagi. Pada saat ini, di kerumunan terdekat, seorang pria berjubah perak memegang kipas bulu tertawa dan berkata, "Anak kecil, menyinggung mansion Tuan Kota berarti menyinggung semua orang di kota. Jika kamu mati, itu tidak masalah, tapi kecantikan di sampingmu, hehehe." Kata-katanya belum selesai, tapi tawa jahat itu sudah mengungkapkan artinya. Ada ledakan tawa di dekatnya. Wajah cantik Cui Jingyan tiba-tiba menjadi dingin. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Su Yi menjentikkan jarinya. Puff! Pria berjubah perak yang memegang kipas bulu memiliki lubang darah di antara alisnya, matanya bulat, dan dia jatuh ke langit. Dengan keras, sosoknya berubah menjadi serigala putih sepanjang 10 kaki, tergeletak di genangan darah, sekarat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Seruan datang dari mana-mana, dan mata mereka pada Su Yi berubah. Namun, bukan kekaguman, tapi kekejaman dan kekejaman. Di Night Magic City, pembunuh jalanan kemungkinan besar akan bermusuhan dan dikucilkan. Hal kecil, apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Apakah Night Demon City ini adalah tempat bagimu untuk menjadi liar? Seorang lelaki tua berjubah kuning menegur. Ketika dia melihat suaranya, kerumunan itu heboh lagi. Jenggot tua. Dikatakan bahwa monster tua berjanggut kuning datang ke Night Devil City untuk menghindari bencana karena dia menggunakan sihir beracun beberapa tahun yang lalu untuk membunuh. Lebih dari selusin murid sejati dari kekuatan besar tertentu mati, dan dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar itu dengan seluruh kekuatan mereka. Namun pada akhirnya, dia kabur ke Night Demon City, meninggalkan kekuatan besar itu tak berdaya. Tepat ketika orang berpikir bahwa suara monster tua berjanggut kuning dapat mengejutkan Su Yi dan yang lainnya. Su Yi meraih tangannya. Monster tua berjanggut kuning lebih dari 10 kaki jauhnya ditangkap dari udara seperti ayam. Klik. Saat Su Yi mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, leher monster tua berjanggut kuning itu hancur, tubuhnya berkedut, dan dia berubah menjadi cerpelai kuning mengkilap. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke lelaki tua buta itu, dan dengan santai memerintahkan, "Lepaskan kulitnya, saya hanya perlu sepotong kecil bulu lembut di leher, yang dapat digunakan untuk menyeka kursi anggur saya, dan sisanya terserah padamu." Pria tua buta itu mengangguk setuju. Sabel kuning sangat langka, dan sabel kuning di ranah roda roh bahkan lebih langka. Salah satu dewa terbaik. Penonton terdiam. Mata semua orang melebar, dan keringat dingin keluar dari punggung mereka. Dalam sekejap mata, monster tua seperti monster tua berjanggut kuning itu dicubit sampai mati seperti semut. Ini mengejutkan karakter yang galak dan kejam, dan kulit mereka merinding. Kelopak mata Pu Zeng juga melompat dengan ganas. Melihat orang-orang kuat di rumah Tuan Kota di sampingnya, wajah mereka juga serius. "Manajer Park, bawa mereka ke sini." Pada saat ini, suara lembut terdengar dari atap paviliun di kejauhan. "Perhatikan baik-baik, ada seorang wanita berjubah putih berdiri di sana, dengan sosok anggun, sutra biru seperti air terjun, wajahnya ditutupi topeng perak, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam dan cerah." Suara itu masih bergema, wanita berjubah putih itu telah berubah menjadi pita dan menghilang ke udara. Piao Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Yi, "Semuanya, tolong." Rumah Tuan Kota. Di aula, lampu terang dan hidup. Tuan Kota Wei Yun sedang duduk tinggi di kursi tengah, minum. Dia memiliki sosok yang tinggi, mengenakan jubah perang, janggut dan rambut seperti tombak, dan wajahnya tegas dan kasar. Sejak 300 tahun yang lalu, Wei Yun, dari klan Wei dari klan Iblis, telah menjabat sebagai penguasa kota Iblis Malam. Di bawah komandonya, dalam 300 tahun terakhir, tidak peduli roh jahat manapun yang datang ke kota, tidak ada yang berani membuat masalah. Namun, Wei Yun sendiri tahu betul bahwa monster dan monster di kota itu tidak takut dengan kekuatan realem roda roh tahap akhir, tetapi klan yang berdiri di belakangnya. Berani bertanya kepada penguasa kota, "Apa yang akan kamu lakukan untuk mengumpulkan serangga bintang itu?" Di satu sisi kursi, seorang lelaki tua berjubah yang tampak baik hati bertanya sambil tersenyum. Wei Yun tersenyum dan berkata, "Maafkan Wei karena menjual, dan ketika tindakan buruk malam ini, rekan Taois akan tahu." Pria tua berjubah itu mendengus dan berkata sambil tersenyum, terlihat bahwa penguasa kota jelas sangat siap untuk aksi malam ini. Di dekatnya, banyak tamu juga tertawa setuju. Wei Yun tidak banyak bicara, mengambil gelas dan meneguknya. Pria tua berjubah itu bernama Wu Tong, dan dia memiliki nama panggilan yang lebih nyaring, Big Xiao Suijun. Dia terlihat baik, tapi semua orang di Night Magic City tahu bahwa Bi Xiao. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.